Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang kepemimpinan dalam berwirausaha. Adapun poin yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan itu sendiri. Menurut Ordway, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu bekerja sama mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sedangkan menurut George R. Tree, kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu mencapai tujuan kelompok. Nah, dari definisi kepemimpinan menurut para ahli tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu visi dan tujuan tertentu agar dapat bekerja sama dengan baik, yang pada akhirnya visi dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat kepemimpinan, yang mana sifat-sifat kepemimpinan ini yang pertama yaitu energi jasmani dan mental, yang mana seorang pemimpin ini harus mempunyai jasmani atau raga yang sehat dan mental yang kuat agar bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Yang kedua yaitu kesadaran akan tujuan dan arah. Jadi seorang pemimpin ini harus mempunyai kesadaran akan tujuan dan arah pencapaian usaha yang diinginkannya. Yang ketiga yaitu ada antusiasme, yang mana seorang pemimpin ini juga harus mempunyai sikap antusias dalam hal usaha yang dijalankannya. Jadi seorang pemimpin ini tidak hanya menyuruh-nyuruh bawahannya saja, akan tetapi pemimpin harus turun langsung ke lapangan, tahu akan kondisi permasalahan yang ada di lapangan yang berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankan. Yang keempat yaitu keramahan dan kecintaan. Seorang pemimpin juga harus mempunyai keramahan, utamanya kepada customer ataupun pembeli dan juga kepada bawahan pekerja mereka, dan kecintaan terhadap usaha yang mereka geluti dan jalankan, agar usahanya itu dibawanya enjoy dan mencapai target yang diinginkan, tentunya kesuksesan dalam berwirausaha. Yang kelima yaitu integritas. Jadi seorang pemimpin juga harus mempunyai jiwa integritas, yang mana integritas ini sering berkaitan dengan konsistensi dalam berwirausaha itu sendiri. Yang tentunya konsistensi ini harus dilandasi dengan apa? Dengan kejujuran dan keikhlasan dalam menjalankan suatu usaha. Yang keenam yaitu ada penguasaan teknis, yang mana seorang pemimpin juga harus mempunyai teknis atau skill yang mereka miliki dalam suatu bidang usaha. Jadi seorang pemimpin ini harus mempunyai keterampilan dalam berwirausaha. Contohnya, seorang pengusaha kayu itu harus mempunyai keterampilan untuk mengolah kayu, memilih kayu yang baik dan benar agar menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan tentunya mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu ketegasan mengambil keputusan. Seorang pemimpin juga harus mempunyai ketegasan dalam mengambil keputusan yang ada dalam suatu usahanya. Misalkan suatu usaha tersebut mengalami suatu masalah. Nah, seorang pemimpin ini harus mempunyai ketegasan dalam mengambil keputusan, langkah apa saja yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi pemimpinnya itu harus tegas, tanggap, dan sigap dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedelapan yaitu tentunya harus ada kecerdasan. Jadi seorang pemimpin ini harus mempunyai kecerdasan tentunya agar dapat mengarahkan bawahannya dengan baik dan mengambil langkah-langkah usaha yang tepat agar usahanya itu dapat berkembang dengan baik. Yang 9 yaitu keterampilan mengajar. Jadi seorang pemimpin ini juga harus mempunyai keterampilan mengajar atau mengarahkan bawahannya agar
apa yang kita pelajari dapat kita praktekkan dan diaplikasikan oleh karyawan kita dengan baik. Yang ke-10 yaitu kepercayaan. Jadi seorang pemimpin juga harus mempunyai kepercayaan kepada bawahannya untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Tentunya pemimpin juga harus dipercayai oleh bawahannya agar sama-sama mempunyai kepercayaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan usaha tersebut. Demikian pemaparan materi saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.